walaupun dia paman Nabi, tapi kalau tidak iman, ya sudah, tidak akan memberikan dia syafaat. Yang penting iman, siapapun dia, maka dia akan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Tidak mau iman siapapun dia, titelnya apa saja, baik itu keluarga Nabi, baik itu cucu keturunan Nabi Muhammad SAW, kalau nyeleneh bahasanya, keluar dari ajaran Nabi besar Muhammad SAW, keluar dari apa yang sudah ditetapkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka orang itu sesat. Jadi jangan gara-gara ini keturunan Nabi, apa yang dia katakan semuanya benar. Itu salah. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? I'rifil haq ta'rif ahlah. Ini Imam Ali bin Abi Thalib, kakek daripada semua habaib, kakek daripada semua cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau kalian mau tahu satu kebenaran, i'rifil haq. Tahuilah dulu kebenaran itu apa. Pelajari apa itu kebenaran. Pelajari mana yang benar, mana yang salah. Ta'rif ahlah, baru kalian akan tahu siapa saja orang-orang yang benar. Jadi mau tahu kebenaran jangan dari orang, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Jangan orang itu dijadikan patokan. Oh ini ustaz, oh udah pasti benar kalau apa yang dia gawe. Tidak, salah seperti itu. Oh ini Habib, anak keturunan Nabi Muhammad SAW, darahnya itu mengalir darah Nabi Muhammad. Berarti semua yang dia katakan itu betul. Semua yang dia lakukan itu kita harus ikuti, itu salah. Jadi jangan kita jadikan patokan manusia satupun kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad baru, apa yang dilakukan Nabi pasti benar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari akan berbuat kesalahan, hatta kesalahan tadi hal yang sepele. Nabi Muhammad dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Muhammad tidak ada yang maksum. Selain Nabi Muhammad tidak ada yang dijaga 100% dari Allah untuk melakukan maksiat. Bahkan di dalam madhab Asy-Syafi'i, ini sedikit membahas tentang fikih. Di dalam madhab Asy-Syafi'i, fi'lus sahabah laisa bihujjah. Ini di dalam ilmu usul fiqh. Mungkin ada yang pernah belajar ilmu usul fiqh. Fi'lus sahabah laisa bihujjah. Pekerjaan sahabat itu bukan hujjah, tidak kuat untuk menetapkan satu hukum. Misalkan kita lagi membahas minum berdiri, umpama tidak ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, umpama ada yang bertanya, Ustaz, apa hukumnya minum berdiri? Saya bilang, minum berdiri itu hukumnya tidak apa-apa. Misalkan tidak apa-apa. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya karena Sayyidina Umar pernah minum berdiri. Itu tidak cukup buat dalil. Itu di madhab Asy-Syafi'i, madhab imam kita. Perbuatan sahabat tidak cukup untuk menjadikan hal tersebut jadi dalil, tidak cukup. Harus ada qalan Nabi, harus ada qala Allah Ta'ala, atau ada qaidah-qaidah yang mengandung atau di bawah naungan qala Allah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk penguat dalil itu bisa. Hukum minum berdiri itu apa hukumnya? Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW, dan itu juga yang dilakukan oleh semua sahabat, menghukumi minum berdiri hukumnya makruh. Itu baru bisa. Tapi tadi tanpa Al-Quran, tanpa hadis, kita mau menjadikan perbuatan sahabat satu dalil, satu argumen. Argumen ini untuk menguatkan satu hukum halal atau haram, makruh atau tidak, itu di mazhab kita tidak bisa. Kenapa? Karena itu mungkin saja, kata Imam Syafi'i, hasil pemikiran sahabat itu. Lain lagi kalau sahabat sepakat, 10 sahabat, 15 sahabat sepakat minum berdiri makruh, itu nanti jadinya bisa jadi ijma'. Lain lagi ceritanya. Ini kalau hanya satu sahabat tidak bisa jadi dalil. Itu sahabat. Sahabat yang hidup sama Nabi, paling paham agama Nabi besar Muhammad SAW, tidak bisa kita jadikan patokan perbuatannya. Apalagi yang bukan
sahabat, apalagi orang yang zaman sekarang, walaupun dia cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya tidak cinta, bukan, lain lagi. Kadang-kadang wong ini salah ngartikan. Cinta lain, ya, mentuhankan juga lain. Jadi jangan dituhankan gitu. Cinta tetap cinta, walaupun perbuatannya salah, alirannya sesat, ngomongnya ngawur. Kita benci sama perbuatannya, jangan benci sama zatnya. Sama orang kafir saja kita tidak boleh benci sama zatnya. Kenapa? Mungkin saja nanti dia masuk Islam. Sama orang kafir, apalagi sama cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh benci sama orangnya, tidak boleh. Tapi pemikirannya tetap salah. Dia benar atau salah? Salah. Omongannya ngawur atau tidak? Ngawur. Walaupun dia cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bin Syahab, mau Asegab, mau Al-Kaf, mau famnya, marganya apa saja, salah tetap tetap salah. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini paman Nabi sendiri, paman, besan, apalagi tetangga ganggu Nabi terus, tidak iman sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan satu surat yang menvonis dia bahwasanya dia dan istrinya termasuk penghuni neraka kekal abadi, ya, tidak diselamatkan, tidak keluar sama sekali dari api neraka. Naudzubillah min dzalik.